saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fazil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Oh, tidak bisa. Saya langsung tolak. Malaysia kembali mengundang polemik di kawasan Asia Tenggara dengan upayanya untuk melabeli Indonesia sebagai bagian dari suku Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN. Wacana ini menimbulkan reaksi beragam, terutama dari masyarakat Indonesia yang memiliki identitas kebangsaan yang sangat beragam dan unik. Sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia memang tidak lepas dari berbagai persinggungan budaya, bahasa, dan etnis. Kedua negara ini memiliki akar sejarah yang panjang dalam rumpun Melayu. Namun Indonesia sendiri memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang menjadikannya sebuah negara dengan keragaman yang sangat luas. Menyebut Indonesia sebagai bagian dari suku Melayu dianggap mengabaikan keberagaman yang menjadi ciri khas negara ini. Upaya Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN juga bukan hal yang baru. Pemerintah Malaysia sudah lama mengusulkan agar bahasa Melayu lebih diakui di tingkat regional dan internasional. Namun bagi Indonesia, bahasa Indonesia telah berkembang sebagai identitas nasional yang mandiri dan memiliki kedudukan yang kuat, baik di dalam negeri maupun di dunia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki sejarah yang berbeda dari bahasa Melayu Malaysia. Sejak Sumpah Pemuda 1982, ya, teman-teman. Bahasa Indonesia telah menjadi simbol pemersatu bangsa yang multi-etnis. Dengan lebih dari 270 juta penutur, bahasa Indonesia memiliki pengaruh besar dalam diplomasi, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN tanpa mempertimbangkan peran bahasa Indonesia tentu menimbulkan pertanyaan besar. Berarti bahasa Indonesia termasuk bahasa yang kaya dong? Kaya banget. Misalnya gini, kan kayak kemarin tuh kan sempat heboh ya, Malaysia bilang mereka ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dia bilang bahwa penutur bahasa Melayu ada 350 juta orang. 270 jutanya orang Indonesia. Masa urang. Iya, ada orang Indonesia nggak cuma Melayu doang. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Bugis. Melayu itu hanya salah satu suku di Indonesia. Kebetulan waktu lagi Sumpah Pemuda, para pemuda yang lain itu mikir, padahal waktu itu kan yang banyak orang Jawa ya. Yong Yafa. Ya, yang banyak tuh orang apa Oyong juga banyak. Oyong itu. Jadi gara-gara mereka berpikir bahwa walaupun banyak orang Jawa, mereka berpikir bahwa bahasa yang lebih gampang adalah bahasa Melayu. Jadi akhirnya diangkatlah. Tapi bukan berarti bahwa bahasa Indonesia itu total Melayu semua. Karena ada pengaruh dari berbagai bahasa lain. Betul. Itu yang kemudian membuat kita berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Wah, teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang alat komunikasi atau bahasa, ya, memang kita lihat bahwa sering terjadi perdebatan antara masyarakat Malaysia dan Indonesia tentang bahasa mana yang jauh lebih baik, yang gampang untuk digunakan komunikasi dan juga kira-kira ditetapkan sebagai salah satu bahasa komunikasi resmi di Asia Tenggara ini. Memang perdebatan ini sudah berlangsung sejak lama ya teman-teman semua. Tapi kita lihat bahwa
UNESCO sudah menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa warisan dunia dan berhasil ditetapkan sebagai bahasa komunikasi kedua yang digunakan di ASEAN. Kenapa kami cenderung untuk memilih terus mendorong bahasa Indonesia untuk dikenal lebih luas ya, karena Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dengan banyak keragaman. Kita lihat bahasa daerahnya saja itu di atas 1000 lebih, ada sekitar 1300 bahasa daerah. Nah, teman-teman semua, sedangkan bahasa Melayu itu kalau di Indonesia itu bahasa daerah, salah satu bahasa daerah. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan ya teman-teman, kenapa orang Indonesia itu tidak mendukung bahasa Melayu Malaysia untuk menjadi alat komunikasi di ASEAN. Dan kita lihat kalau secara penggunaan itu bahasa Indonesia memang masih jauh lebih banyak penggunaan bahasanya dibandingkan bahasa Melayu ya teman-teman semua. Nah, untuk formal dan di dunia kerja pun saya rasa bahasa Indonesia itu lebih gampang untuk dimengerti dan dipahami ya. Nah, kenapa ini terbukti ya? Terbukti bahwa beberapa public figure atau tokoh masyarakat Malaysia itu mereka secara terang-terangan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sudah terbukti teman-teman semua. Dan kita Indonesia, masyarakat Indonesia kemanapun mereka pergi, kalau selagi itu ketemu orang yang bisa berbahasa Indonesia, maka akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan satu lagi ya teman-teman, bahasa Indonesia itu memang benar-benar pure kita komunikasi bahasa Indonesia. Tidak ada campuran dengan misalnya ngomong dikit-dikit bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Melayu, dikit-dikit bahasa lain. Itu tidak. Kita ngomong, kalau orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Sikap Malaysia yang terkesan memaksakan identitas Melayu pada Indonesia mencerminkan ambisi politik dan budaya yang lebih luas. Indonesia sendiri memiliki posisi strategis dalam ASEAN, baik dari segi jumlah penduduk, ekonomi, maupun pengaruh geopolitik. Dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua, Malaysia berupaya memperkuat pengaruhnya di kawasan. Tidak sedikit akademisi dan tokoh budaya yang mengkritik langkah Malaysia ini. Mereka menilai bahwa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi kedua ASEAN, mengingat jumlah penuturnya yang lebih besar dan fungsinya sebagai alat komunikasi utama di Indonesia,
yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Di sisi lain, ada juga pandangan yang melihat bahwa usulan Malaysia ini dapat menjadi peluang bagi bahasa Indonesia untuk semakin dikenal di dunia internasional. Namun, ini hanya bisa terjadi jika Indonesia dapat menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu yang telah berkembang menjadi bahasa yang mandiri dan memiliki standar yang berbeda dari bahasa Melayu Malaysia. Dalam konteks politik ASEAN, pengakuan terhadap bahasa tertentu sebagai bahasa pengantar resmi bisa memiliki dampak yang luas. Jika bahasa Melayu diakui secara resmi tanpa mempertimbangkan peran bahasa Indonesia, maka ini dapat berpengaruh terhadap diplomasi dan kebijakan kebahasaan di kawasan. Indonesia memiliki hak penuh untuk mempertahankan identitasnya sebagai negara yang tidak hanya berasal dari rumpun Melayu, tetapi juga dari banyak suku bangsa lainnya. Keanekaragaman budaya inilah yang menjadikan Indonesia unik dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan identitas Melayu yang lebih sempit. Selain itu, wacana Malaysia ini juga mengingatkan kembali pada beberapa peristiwa sejarah, di mana Malaysia sering mengklaim unsur budaya Indonesia sebagai bagian dari budayanya. Mulai dari lagu, tarian, hingga kuliner, berbagai elemen budaya Indonesia seringkali diklaim sebagai bagian dari budaya Malaysia, yang menimbulkan ketegangan di antara kedua negara. Iya, betul sekali. Dengan mempertimbangkan faktor sejarah, politik, dan linguistik, Indonesia perlu mengambil sikap tegas dalam menanggapi usulan Malaysia ini. Saya mungkin bilangnya bahasa Indonesia itu bahasa buatan. Secara alami tidak ada yang disebut bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang bahasa Melayu. Cuma yang membedakan kenapa misalnya kalau saya pergi ke Malaysia saya sulit untuk berbahasa Melayu dengan teman-teman dari Malaysia atau Brunei gitu ya. Itu karena dalam perjalanannya kemudian kita berbeda haluan. Kalau dilihat dari penjajahnya kan memang berbeda ya. Malaysia dan Brunei itu yang menjajah Inggris, sementara Indonesia itu Belanda. Akibatnya pengaruh kosakata bahasa Belanda itu sangat kental di Indonesia, tetapi tidak terlalu kental di bahasa Melayu Malaysia. Penasaran tadi ketika Perdana Menteri Malaysia ya sempat pernah ada wacana juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia menjadi bahasa kawasan. Iya, betul. Bahasa Melayu yang diusulkan waktu itu. Ya. Gimana tuh nasibnya? Gagal sih. Menurut saya sih itu cuma ya semacam ya kan politikus itu kan butuh sesuatu untuk dijual kepada rakyatnya ya. Menurut saya sih itu yang dilakukan. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita kena bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi bila orang Indonesia datang ke Malaysia, kita kena cakap bahasa Indonesia. Apa yang sudah berlaku? Yang ini saya perhatikan, orang kerajaan kita pun banyak buat benda yang sama. Asal pergi melawat Indonesia dia sebut Bapak Jokowi. Bapak tu itu bahasa mereka, bukan bahasa kita. Kalau Presiden Indonesia datang ke negara ini, kita sebutlah Tuan Jokowi, bukan Bapak Jokowi. Ada tak di Indonesia bila mereka berjumpa dengan Perdana Menteri kita, mereka panggil Tuan Ismail Sabri? Tak ada kan? Tidak, Bapak. Pemerintah Indonesia perlu memperjuangkan agar bahasa Indonesia tetap diakui sebagai bahasa utama di ASEAN, mengingat posisinya yang lebih dominan dalam komunikasi regional. Selain itu, Indonesia harus terus memperkuat diplomasi kebudayaan dan kebahasaan di tingkat internasional. Dengan meningkatkan daya saing bahasa Indonesia di dunia akademik dan profesional, Indonesia dapat membuktikan bahwa bahasanya lebih layak diakui sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dibandingkan bahasa Melayu Malaysia. Masyarakat Indonesia juga memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas kebangsaan. Betul. Dengan terus menggunakan dan mempromosikan bahasa Indonesia di berbagai platform global, pengaruh bahasa Indonesia akan semakin kuat dan diakui di dunia internasional. Perdebatan mengenai identitas dan bahasa di ASEAN ini juga mencerminkan dinamika geopolitik yang berkembang. Malaysia tentu memiliki kepentingannya sendiri dalam memperkuat pengaruh budaya dan bahasanya, tetapi Indonesia juga harus mampu mempertahankan kedaulatan budayanya. Bagaimanapun, ASEAN adalah organisasi yang dibangun di atas prinsip kebersamaan dan saling menghormati perbedaan. Oleh karena itu, segala keputusan yang menyangkut identitas budaya dan bahasa seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua negara anggota, bukan hanya kepentingan satu pihak. Indonesia, dengan segala keberagamannya, tetap menjadi negara yang unik dan memiliki identitas yang tidak bisa disederhanakan hanya dalam satu kategori.
Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan jati diri, serta terus memperjuangkan pengakuan yang adil dalam komunitas internasional. Wah, teman-teman semua, kita lihat bahwa Indonesia dan Malaysia ini memang sangat sering sekali terjadi membandingkan satu sama lain, mulai dari budaya, bahasa, politik, dan lain sebagainya ya teman-teman. Tapi ya kembali lagi buat kami di sini adalah Indonesia akan tetap menggunakan bahasa Indonesia dan akan tetap memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan ya teman-teman, kami akan memperjuangkan bahasa kami untuk dikenal lebih luas, dan orang-orang di Malaysia silakan memperjuangkan bahasa Melayu untuk dikenal lebih luas ya. Nah, kita lihat bahwa beberapa universitas di beberapa negara sudah menerapkan satu mata pelajaran wajib yang bisa diikuti, atau satu mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia yang sudah ada di beberapa universitas di beberapa negara, ada di Australia dan beberapa negara lainnya lagi itu sudah menerapkan. Dan saya yakin dengan langkah ini otomatis Indonesia diuntungkan. Nah, bagaimana tanggapan kalian teman-teman semua? Tulis di kolom komentar